Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Semoga hari Senin ini kita semua tetap produktif ya, apalagi setelah kemarin kita dan keluarga melalui akhir pekan yang aman dari COVID-19. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari semua tetap taat protokol kesehatan kan di akhir pekan? Terima kasih ya untuk kedisiplinannya. Saya kembali hadir hari ini untuk menyampaikan informasi terkini tentang perkembangan penanganan COVID-19. Minggu lalu, ada sejumlah perkembangan yang baik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Jumlah kesembuhan dalam satu hari pernah mencapai lebih dari 4.000 pasien. Total jumlah pasien sembuh sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah lebih dari 180.000 orang. Artinya, lebih dari 72% pasien positif COVID-19 di Indonesia sembuh. Sementara untuk hari ini, jumlah total pasien sembuh COVID-19 bertambah 3.470. Jumlah kasus selesai isolasi COVID-19 di pekan ketiga September meningkat dibandingkan pekan sebelumnya. Ini berarti terapi yang diterapkan oleh para tenaga medis di Indonesia efektif, mulai dari pemberian obat yang menekan infeksi virus di tubuh pasien, mempercepat masa penyembuhan, mengurangi resiko kematian, termasuk juga menguatkan imunitas tubuh pasien, baik melalui kombinasi obat yang optimal maupun asupan gizi yang seimbang. Terima kasih kepada teman sejawat, kolega dokter, perawat, tenaga laboratorium, ahli farmasi, dan ahli gizi, beserta semua tenaga kesehatan yang tidak dapat disebut satu persatu. Karena kerja keras teman-teman semua, banyak saudara kita yang sudah kembali sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyaknya angka kesembuhan ini penting sekali bagi perkembangan ilmu kesehatan. Seperti kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang masih sangat baru dan terus kita pelajari. Salah satunya melalui pasien yang telah sembuh, yaitu selain itu, pasien sembuh juga memberi informasi lebih tentang pemetaan genetik virus agar para peneliti dapat mengembangkan vaksin. Mari kita doakan agar semakin banyak kasus aktif atau yang kini sedang dirawat segera sembuh kembali. Hari ini jumlah kasus aktif mencapai 58.378. Terjadi kenaikan 582 kasus aktif dibandingkan kemarin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sementara 3 wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, mencatat kesembuhan tertinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, angka kasus aktif dan terkonfirmasi sebenarnya merupakan salah satu hasil dari meningkatnya upaya pelacakan atau tracing dan pemeriksaan atau testing, seiring dengan upaya pemerintah yang terus meningkatkan kemampuan 3T, testing, tracing, treatment. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, telah diperiksa 20.000 hingga 40.000 lebih orang per harinya di seluruh Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di 343 laboratorium di seluruh Indonesia. Upaya pemerintah lainnya melalui Kementerian Kesehatan adalah pembentukan Task Force COVID-19 atau TFC-19, yakni satuan tugas untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam penanganan COVID-19 di 9 provinsi prioritas. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah kasus, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan, meningkatkan disiplin masyarakat, sinkronisasi data pusat dan daerah, mendorong agar penambahan jumlah ICU dan ruang isolasi, menambah tenaga kesehatan, dan mendistribusikan APD, obat, alat kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini terjadi penambahan yang signifikan, yaitu sebanyak 4.176 kasus. Oleh karena itu, peran kita semua sangat penting. Ingat selalu pesan saya sebelumnya, pemerintah 3T, kita 3M. Tetap saja, yang paling manjur untuk mencegah penularan COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah 3M. M yang pertama, selalu memakai masker setiap kali kita keluar rumah. Walau tetap ya, yang penting
penting itu tetap di rumah aja. Saya mohon masker benar-benar dipakai dengan disiplin ya. Kemudian M yang kedua, disiplin menjaga jarak aman minimal 1-2 meter dengan orang lain, termasuk juga menjauhi kerumunan. Sabar ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pandemi memang masih berlangsung. Jadi kita tetap harus disiplin, seperti termasuk yang M yang ketiga. Mencuci tangan dengan baik dan benar, sesering mungkin dengan sabun antiseptik dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Berbagai penelitian telah membuktikan kombinasi 3M itu berhasil menekan angka penularan ke titik terendah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, COVID-19 memang masih mengintai. Bukan saatnya kita lengah dan meruntuhkan pertahanan kita dalam menerapkan disiplin 3M. Cara terbaik mengalahkan pandemi adalah dengan memutus transmisi atau penularan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bisa kan ya Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kita sukseskan formula 3T kali 3M. Bisa dong? Karena Indonesia pasti bisa. Yakin bisa. Sekian dan salam sehat dari saya.